Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami merenungkan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami puji, muliakan nama Tuhan sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan izinkan berikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan ada dan tinggal atas kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 82 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 82 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, banyak manusia atau ada kita katakan manusia yang cakap atau pandai memutarbalikkan sebuah fakta. Ketika ada fakta yang benar, dia bisa ubah itu menjadi sebuah ketidakbenaran. Ketika ada fakta yang tidak benar, dia bisa ubah yang tidak benar itu menjadi sebuah kebenaran. Manusia cakap dan ahli dalam memutarbalikkan sebuah fakta. Demi keinginan, demi keuntungan yang diraih dan dicapainya, dia tidak peduli orang-orang itu menderita atas apa yang dia inginkan, atas apa yang dia telah katakan dan sampaikan. Yang penting yang dia inginkan, yang dia ingin capai tercapai. Dia mengambil keuntungan atas fakta yang telah diputarbalikan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang terjadi pada firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bagaimana pemazmur mengatakan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memiliki bangsa, Tuhanlah yang memiliki bumi, biarlah Tuhan yang menghakimi. Allah lain pada saat itu. Allah lain digambarkan oleh pemazmur sebagai raja-raja, sebagai pemimpin umat pada saat itu yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yang tidak menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberkati dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka menindas orang-orang susah. Mereka menindas orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan mereka. Anak yatim, orang-orang sengsara, mereka tindas. Mereka tidak membela hak mereka. Malah Allah lain pada saat itu membela orang-orang fasik.
bersekongkol dan berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Maka pemazmur katakan kepada Tuhan Allah, Allah hakimilah Allah lain. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur dengan imannya mengatakan dengan tegas, kalau Tuhan itu pasti melihat apa yang dilakukan oleh Allah lain pada saat itu, yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang menindas orang-orang lemah dan berkompromi dengan kejahatan, yaitu orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi apakah tanggung jawab yang besar, kecil, besar itu boleh kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan dengan bisa menjadi berkat kepada orang lain? Jangan apa yang diberikan Tuhan kepada kita seolah-olah menjadi batu sandungan kepada orang lain. Itu tidak menjadi berkat. Itu tidak orang percaya yang bertumbuh dan berbuah. Kita akan mendapatkan penghakiman. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk memimpin orang, jadilah pemimpin dan jadilah pelayan yang rendah hati, yang bisa menjadi saluran berkat. Jangan karena kita lihat dia miskin, kita terus salahkan dan pojokkan dia. Karena kita lihat ada orang kaya, kita angkat dan agungkan ini, walaupun yang kaya ini salah. Secara kasat mata sudah kita lihat. Tetapi karena keuntungan yang mau kita ambil, kita bela yang kaya ini walaupun salah, dan kita katakan salah kepada yang miskin ini karena kita tidak dapat mengambil apa-apa dari si miskin ini. Itu tidak benar. Itu kita menjadi Allah yang menghakimi, Allah lain sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa yang memberikan penindasan. Kita membela orang fasik yang melakukan kejahatan dan kesalahan. Kita berkompromi dengan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya dan yakin segala kehidupan yang kita lakukan Allah melihat. Allah tidak pernah tidur. Dan kelak apa yang dilihat dan apa yang kita kerjakan, semua menjadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ketika kita ditindas Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Ketika kita tidak dianggap, ketika kita sudah melakukan kebenaran, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membela kita. Karena Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita, kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan menjadi cemooh, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup menjadi orang benar. Orang benar yang menjadi saluran berkat. Orang benar yang hidup bisa memberikan berkat kepada orang lain. Tuhan berikan kami tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan kami akan pertanggungjawabkan itu ketika Tuhan datang menghakimi kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk bisa hidup menjadi orang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih kami kembali ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Kami dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh sampai bagi kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-53. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, mengikut Yesus secara total. Mengikut Yesus secara total. Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa kita sadari atau kita sadari, kemungkinan besar ada orang-orang yang di sekitar kita tidak senang kepada kita karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ada saja orang yang tidak senang akan kehadiran kita. Jangankan beda keyakinan, yang ketika kita satu keluarga pun, ayah, ibu, anak-anak, semua yang ada di sekitar kita, bahkan kerabat terdekat, sanak saudara terdekat, terkadang juga mereka ada yang tidak senang akan kehadiran kita. Bahkan ketika kita setia mengikut Tuhan secara total. Bapak Ibu saudara-saudara, itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus jauh sebelumnya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, Yesus datang ke dunia ini membawa api, dan Yesus berharap api itu sudah menyala. Api itu melambangkan kuasa Allah yang menyelamatkan kita manusia dari belenggu dosa. Dan hal itu sudah terjadi dan sudah menyala. Yesus yang mati di kayu salib itu untuk menebus kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan Yesus juga katakan, aku menerima baptisan. Tetapi ketika Yesus menerima baptisan itu, Yesus juga mengalami kegelisahan, kesusahan tersendiri. Yaitu dia harus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Yesus tidak melakukan itu? Demi melakukan kehendak dan rencana Allah yang besar untuk dunia ini, Yesus juga harus kerjakan itu. Dia harus mati di kayu salib dan mengorbankan dirinya yang tidak berdosa untuk mengampuni orang-orang berdosa, menjadi korban penghapusan dosa bagi kita umat manusia. Oleh karena itu Yesus katakan Bapak Ibu saudara-saudara, akan terjadi pertentangan. Pertentangan yang dimaksud Yesus adalah Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Ketika kita setia mengikut Tuhan dengan beribadah, berdoa, dan memuji bahkan merenungkan firman Tuhan, akan ada orang-orang yang tidak senang akan kehadiran kita. Satu rumah sekalipun. Tak kala Bapak Ibu sering kita melihat dalam satu rumah itu, tidak semua setia beribadah kepada Tuhan. Ada orang tuanya aja yang rajin ke gereja, anaknya tidak. Ada istrinya aja yang ke gereja, suaminya tidak. Sebaliknya, suaminya aja yang ke gereja, anak istrinya tidak. Bahkan ada anaknya yang ke gereja, suami istrinya, orang tuanya tidak ke gereja. Semua itu tergantung iman percaya kita masing-masing. Kalau kita merasakan anugerah Tuhan besar yang telah menyelamatkan kita, kita tetap datang setia. Setia mengikut Yesus secara total. Bapak Ibu, kehadiran kita sebagai orang Kristen harus dapat menjadi garam dan terang. Kehadiran kita orang Kristen harus dapat membawa dampak yang baik. Ketika kita menjadi pengikut Kristus secara total, kalau kita diperhadapkan dengan sebuah kebenaran, maka kita akan pertahankan kebenaran itu kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah kita berkompromi dan bersekongkol dengan yang namanya kejahatan. Walaupun orang lain tidak senang akan kehadiran dan ataupun pernyataan kita, tetapi karena itu sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, kita harus lakukan. Walaupun kita dikucilkan, walaupun kita tidak dianggap sekalipun, yang penting kita harus katakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jauh sebelumnya Yesus sudah katakan akan terjadi pertentangan. Kita yang setia kepada Tuhan, kita yang mengenal dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, tahu yang benar dan tidak benar. Yang benar kita benarkan, yang salah kita katakan salah. Jangan kita menjadi hakim, memutarbalikkan, yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan. Itu tidak benar sebagai hidup orang percaya. Orang percaya yang setia mengikut Yesus secara total adalah tetap mempertahankan imannya dan tetap melakukan setiap apa yang dikerjakan dan dilakukannya seturut dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang mengucilkan dia, meremehkan dan tidak menganggap dia, yang penting kita menaruh kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan secara total, Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun pergumulan sekalipun menghimpit kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita pernah mengingat kisah Ayub, bagaimana Ayub tetap memberikan dan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun istrinya sudah mengolok-olok dia, tetapi dia memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi persoalan hidupnya, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang mau kita kerjakan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita tetap mengikut Yesus secara total. Walaupun banyak orang-orang yang di sekitar kita menentang kita, memberikan perlawanan kepada kita, kita menjadi orang-orang percaya yang bisa bijaksana dalam memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Ajari kami menjadi pengikut Kristus yang setia secara total, sehingga kehidupan kami hanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang tetap memberkati dan menyertai kami. Kami merasakan pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami mau bersyukur, Tuhan izinkan kami dan berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, mengasihi tanpa ada batasan. Mengasihi tanpa ada batasan. Bapak Ibu, sering kita melihat orang memberikan pertolongan kepada sesamanya, melihat kondisi, waktu yang tepat, saat yang tepat, dan keadaan yang tepat. Bahkan ada lagi Bapak Ibu, orang yang memberikan pertolongan kepada sesamanya, dia ingin melihat apakah ketika dia menolong orang tersebut, dia akan kembali mendapatkan pertolongan itu di kemudian hari. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang dikatakan menolong orang lain, melihat keadaan dan situasi. Siapa orang yang kita tolong? Bagaimana orang yang kita tolong? Mampukah dia membuat seperti yang kita lakukan kepada mereka? Bagaimana waktunya? Apakah kita terganggu dari segi istirahat, pekerjaan ketika kita menolong orang? Itu adalah kasih yang memiliki batas-batas. Firman Tuhan yang mau kita pelajari pada saat ini, kita mau belajar kasih yang sesungguhnya yang berasal dari Allah. Bapak Ibu, ketika Yesus mengajar di dalam bait Allah, mengajar pada hari Sabat, di mana hari Sabat adalah hari perhentian bagi orang-orang Israel untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika hari Sabat ini dipakai Tuhan untuk mengajar, dan selain mengajar, dia melihat ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuki oleh roh. Dan perempuan ini dikatakan tidak dapat lagi berdiri tegak karena sakit yang dia rasakan. Karena roh yang mengikat dia selama 18 tahun. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus menghampiri perempuan ini, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan Yesus menumpangkan tangan atas dia. Dan seketika itu juga perempuan itu sembuh
lalu memuliakan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang perlu kita perhatikan. Di balik kesembuhan perempuan itu ada seorang kepala rumah ibadat yang gusar, gelisah oleh karena situasi itu. Dia katakan kepada banyak orang, ada 6 hari untuk bekerja, datanglah dan sembuhkanlah pada hari-hari biasa. Jangan memakai hari Sabat untuk menyembuhkan orang. Bapak Ibu, sentak Yesus tahu perkataan itu diperuntukkan untuk Yesus. Yesus katakan kepada mereka dan orang yang mengatakan itu, hai orang-orang munafik, bukankah engkau melepaskan ternakmu, keledaimu pada hari Sabat, membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh kuasa roh? Harus kita lepaskan karena dia anak Abraham. Mendengar perkataan Yesus itu Bapak Ibu Saudara-saudara, semua lawannya terbungkam dan terdiam. Kenapa mereka gelisah? Karena Yesus bisa menyembuhkan perempuan itu. Kemungkinan besar mereka takut. Bahkan mereka takut kehilangan orang-orang yang selama ini setia mengikut mereka, menjadi mengikut Yesus. Karena mereka simpati kepada Yesus. Akan banyak orang-orang yang telah menyaksikan peristiwa itu menjadi pengikut Yesus. Sehingga mereka gelisah dan gusar. Tetapi Yesus menjawab mereka dengan mengatakan, hai orang-orang munafik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ada yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, ketika kita menolong dan memberikan bantuan, menaruh kasih kepada seseorang, jangan pernah pandang waktu yang tepat. Kapan kita melihat orang itu mengharapkan belas kasihan kita, mari berilah belas kasihan yang dari Allah itu dengan menolong mereka. Karena orang percaya, orang Kristen menolong dan memberikan kasih tidak memandang waktu. Sekalipun istirahat kita terkadang terganggu, pekerjaan kita terkendala, tapi taruhlah kasih kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah kita merasa terganggu ketika orang lain menolong orang yang sedang kesusahan. Karena apa Bapak Ibu? Mengapa kita harus terganggu orang lain berbuat baik kepada orang yang susah? Kenapa selama ini kita tidak menaruh kebaikan kepada orang yang susah tadi? Tetapi ketika orang yang baik menolong orang yang susah itu kita gelisah. Seperti kepala rumah ibadat tadi. Mengapa selama ini dia tidak menaruh perhatian kepada perempuan itu? Tetapi ketika Yesus menolongnya dan menyembuhkannya, dia gelisah. Kita tidak mau menjadi orang percaya yang seperti itu. Ketika ada orang melakukan kebaikan dan pertolongan kepada orang yang susah, kita katakan terpujilah nama Tuhan. Karena kita sendiri pun belum mampu menaruh pertolongan dan kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Terpujilah nama Tuhan. Jangan pernah kita usik orang yang baik, orang yang telah menolong sesama kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus jeli melihat orang-orang yang di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan, baik dari segi kerohanian, dari segi ekonomi, pekerjaan, apapun itu. Terkadang kita sulit memberikan perhatian kepada mereka. Kita sibuk dengan urusan kita, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Tetapi kita lupa ada orang di sekitar kita yang terkadang mereka teriak meminta tolong, tetapi kita seolah-olah mengabaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, taruhlah kasih kepada mereka, kepada orang-orang yang di sekitar kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan.
Karena kasih yang berasal dari Allah kepada kita tidak memandang siapa yang kita tolong, tidak memandang waktu kapan kita menolongnya, tetapi itu spontan kita tunjukkan dan kita lakukan kepada setiap orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan berikan batas-batasan hari untuk menolong orang lain, waktu untuk menolong orang lain. Kalau bisa setiap bulan, setiap minggu kita menolong orang lain, kenapa harus tunggu di hari Natal contoh? Di hari Natal orang sibuk memberikan aksi sosialnya kepada anak janda, yatim piatu dan yatim, kepada orang-orang miskin. Kenapa tidak setiap bulan? Yang kita khawatirkan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang ingin ketika dia menolong orang lain di post, artinya dimasukkan, dipublikasikan agar semua orang tahu kalau keluarga ini baik kepada kaum janda, yatim dan piatu. Kenapa tidak setiap bulan? Kalau kita benar-benar menaruh kasih kepada mereka tanpa ada orang tahu pun, kalau kita benar-benar menaruh kasih, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kebaikan kita akan bersinar. Terang yang dalam Tuhan, dalam diri kita akan bercahaya. Sehingga banyak orang tahu kalau kita anak-anak Allah yang dapat menghasilkan terang, yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami diajari pada minggu ini untuk menaruh kasih kepada sesama kami, tidak memandang siapapun yang kami tolong dan tidak memandang waktu kapan kami bisa menolongnya. Roh Tuhan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada minggu ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah dan kasih Tuhan boleh memberkati kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami imani, mengerti, bahkan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal ke-5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantinya supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya.
Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang-orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan tetapi hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, hasilkanlah buah yang baik. Hasilkanlah buah yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika seorang petani menanam sebuah pohon yang diharapkan beberapa waktu kemudian menghasilkan buah yang baik, ketika pohon ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, pasti petani tadi kesal, marah. Bahkan kemungkinan besar pohon yang tadinya diharapkan menghasilkan buah yang baik bisa saja ditebang karena kesalnya, marahnya petani tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini, bagaimana Allah memberikan suatu pemahaman kalau umat Allah, yaitu kaum Israel, seperti pohon anggur yang ditanam di kebun Allah. Jadi kaum Israel seperti pohon anggur yang ditanam Allah, dirawat dengan baik, diurus dengan baik, dan Allah menantikan buah anggur yang baik pastinya dari kaum Israel ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang diharapkan Allah tidaklah sesuai, karena kaum Israel bukan menghasilkan buah yang baik, tetapi buah yang asam. Bukan anggur yang baik dihasilkan dari pohon anggur itu, tetapi anggur yang asam rasanya. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Allah sangatlah marah ketika kebun anggur yang diharapkan akan menghasilkan buah yang manis dan baik, tetapi hasilnya adalah anggur yang asam. Apa yang harus dilakukan Allah Bapak Ibu saudara-saudara? Teringat tentang kaum Israel sebagai gambaran kebun anggurnya. Dia akan menebang pagar duri, dan dia tidak akan menurunkan hujan atas mereka. Artinya yang tadinya umat Allah kaum Israel dilindungi dan disertai oleh Tuhan, sekarang Allah tidak lagi membentengi mereka dengan kuasa Tuhan. Yang tadinya Allah memberikan berkat-berkatnya kepada umat Israel, Allah tidak lagi memberikannya. Bahkan Allah mengatakan tidak akan menurunkan hujan atas mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah menantikan keadilan dari kaum Israel, tapi yang didapatinya adalah kelaliman. Allah menantikan kebenaran dari kaum Israel, tapi yang didapatinya adalah keonaran. Apa yang diharapkan yang baik yang akan dihasilkan kaum Israel tidaklah sesuai Bapak Ibu saudara-saudara. Kelaliman dan keonaran itulah yang mereka perlihatkan dan hasilkan, sehingga Allah menaruh murkanya kepada mereka dan memberikan mereka hukuman sebagai konsekuensi dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sama seperti kita adalah pohon yang ditanam Allah, pohon yang diberikan Tuhan kesempatan untuk tumbuh, tetapi
bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang baik, yang manis bagi orang lain. Buah itu berarti menjadi berkat. Buah itu menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Allah suka kita bertumbuh, berbuah. Karena buah itulah yang akan memperlihatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Orang Kristen yang hanya bertumbuh belumlah sempurna. Tetapi ketika orang Kristen bertumbuh dan menghasilkan buah dan kehadirannya dapat dirasakan oleh sekitarnya, disitulah terlihat pertumbuhan itu dan buah dari yang dia keluarkan. Kita orang Kristen harus dapat memancarkan kebaikan. Kita orang Kristen harus dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang Kristen harus dapat memberikan rasa dan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Disitulah terpancar buah yang lahir dan keluar dari diri kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan merindukan dan menantikan sesuatu yang baik yang akan kita munculkan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan menantikan keadilan, bukan kelaliman. Tuhan menantikan kebenaran, bukan keonaran. Orang Kristen harus dapat menyatakan kebenaran. Orang Kristen harus dapat menyatakan keadilan. Itulah buahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan menantikan sesuatu yang baik. Potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, kita jadikan itu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah dinamakan buah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya ketika kita hidup sebagai pohon anggur Allah, maka Tuhan mengharapkan kita menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah yang manis. Buah yang dapat dinikmati dan dirasakan melalui segala aspek kehidupan kita. Kita bisa menjadi pengaruh dan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan menjadi dan menghasilkan anggur yang asam. Yang pastinya ketika kita menjadi anggur asam, orang akan mencemooh kita. Orang tidak akan suka kepada kita. Dan orang akan menganggap kita, memandang kita sebelah mata. Tetapi kalau kita menghasilkan buah Bapak Ibu, maka orang melihat di dalam diri kita ada terang Kristus yang mau kita munculkan. Dan atas perbuatan baik kita itu, buah yang baik yang kita munculkan dan lahirkan itu, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Orang akan melihat di dalam diri kita, Allah akan bekerja, Allah berkarya, Allah akan memberkati dan menyertai kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, berjuanglah menghasilkan buah yang baik. Sehingga buah itu dapat dinikmati. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan menantikan buah yang baik itu dari diri kita. Tuhan senang kita bisa menjadi berkat. Tuhan bangga melihat kita, kehadiran kita boleh berdampak positif bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi pohon anggur yang berbuah, yang menghasilkan buah yang manis. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengajari dan mengingatkan kami ya Tuhan untuk menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah yang baik, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Roh Tuhan yang menolong kami untuk dapat menghasilkan buah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.